Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, gimana? Udah kelihatan Mas. Host BPMPK bacanya. Oke, ini kurang satu siapa ya berarti ya? Mas, oh sudah semua ya? Mas Haidar, Mbak Reni. Mas Haidar kayaknya masih ini deh, masih apa namanya, izin kemarin sempat kayaknya ini ya, isoman atau Isolasi mandiri dia. iya, mungkin lagi recovery, mungkin nggak bisa gabung. Tapi nggak tahu, coba kita tunggu 5 menit lagi kali ya. Ya tadi di Jimit ada Mbak Reni. Recordingnya di pause dulu aja Mas, biar nggak motong-motong. Oh gitu. Oke, mohon izin share screen teman-teman. Oke, sebentar. Sorry. Sebentar. Sebentar. Ya, ini apa? Ini terlihat nggak teman-teman? Halo? Terlihat ya. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kemudian mohon izin ke Bu Mintarsih Arbarini selaku dosen pengampu untuk mata kuliah inovasi pembelajaran. Mohon izin untuk melakukan diskusi melalui ruang Zoom ini. Kali ini terima kasih untuk kesempatannya untuk mendiskusikan inovasi yang saya ajukan. Jadi inovasi yang saya ajukan ini bentuknya berupa katalog objek pembelajaran. Nah, bagaimana katalog objek pembelajaran ini nanti akan saya coba paparkan melalui slide presentasi saya. Oke, jadi latar belakang atau masalah atau lingkup yang mendasari kenapa saya mengajukan desain ini, yang pertama adalah kondisi pembelajaran tematik yang ada di SD. Jadi kalau mengacu ke teori, pembelajaran tematik itu adalah pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Jadi ini adalah landasan yang saya potret sebagai dasar saya mengajukan desain ini. Oke, kemudian beberapa yang saya amati dari pembelajaran tematik, ada beberapa karakteristik. Yang pertama bersifat kontekstual, artinya apa yang diajarkan itu dekat dengan kehidupan peserta didik begitu. Kemudian student centered, artinya terpusat kepada siswa, yang menjadi dasar untuk menentukan metode pembelajarannya di sini terutama adalah siswa. Kemudian holistik ini menyeluruh, artinya tidak terpenggal materi atau pesan yang disampaikan kepada peserta didik, atau lebih terkenalnya mata pelajarannya itu berupa tema atau materinya itu berupa tema, bukan lagi berbasis mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya, karakteristik berikutnya adalah pemisahan mata pelajaran yang kabur, artinya samar, tidak ada lagi pemenggalan mata pelajaran, misalkan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kemudian yang lain-lainnya. Masih ada mata pelajaran tersebut hanya sebagai identifikasi, tapi dalam penyampaiannya tidak terpotong secara jelas, artinya tidak disegmentasi secara jelas, tapi disampaikan dalam satu tema. Acuannya adalah tema. Kemudian yang kelima, fleksibel, artinya fleksibel di sini karena di awal itu sudah konsekuen dengan student centered, artinya untuk temanya ini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, kebutuhan perkembangan yang ada di diri siswa. Kemudian yang keenam adalah berpusat kepada aktivitas siswa, artinya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan ini sebisa mungkin didominasi oleh aktivitas siswa begitu. Kemudian sebentar, oke. Yang berikutnya, untuk kegiatan pembelajaran tematik sendiri, itu kira-kira media yang dibutuhkan, yang pertama, ciri-cirinya paling tidak adalah media yang terpadu atau sesuai dengan tema.
atau dalam hal ini medianya bukan tersegmentasi berbasis mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah standalone, tidak terbatas untuk mapel tertentu. Artinya berdiri sendiri, tidak bergantung kepada mata pelajaran. Lebih tepatnya mungkin seperti ini, media yang ada itu tidak berpatok kepada mata pelajaran, artinya bisa digunakan di kegiatan pembelajaran tema lain begitu. Kemudian berupa potongan-potongan, artinya isinya tidak kompleks, tidak banyak, sedikit tapi disampaikan secara tuntas. Kemudian yang keempat, itu diharapkan bisa digunakan kembali, karena bisa jadi satu media itu bisa digunakan di tema A dan di tema B. Karena kalau kita lihat karakteristik pembelajaran tematik itu di dalamnya berisi mata pelajaran yang dipadukan atau kegiatannya mata pelajaran yang terpadu. Begitu. Kemudian yang kelima ini berisi pokok bahasan tertentu atau sempit. Artinya media yang dikembangkan harapannya itu tidak mencakup banyak sekali pokok bahasan, tidak mencakup banyak sekali pokok materi, tapi hanya menyampaikan materi tertentu saja. Sifatnya sempit, tapi disampaikan secara tuntas. Yang ketujuh, jelas kontekstual. Artinya untuk kebutuhan pembelajaran di abad 21 ini sudah jelas, bukan lagi tekstual, tapi kontekstual. Oke. Kemudian sebagai dasar untuk mengajukan desain tersebut, saya berusaha melakukan review terhadap beberapa literatur, paling tidak ada 10 sebagai referensi yang saya jadikan literatur, kemudian saya lakukan review. Yang ke-9 ini terkait dengan pengembangan media pembelajaran, di dalamnya ada multimedia pembelajaran interaktif, ada media pembelajaran berbasis web, kemudian pembelajaran untuk masa pandemi sekarang ini juga ada. Kemudian ada satu referensi yang saya jadikan sebagai dasar teorinya. Dasar teori saya mengembangkan katalog objek pembelajaran, yaitu buku Innovations in Instructional Technology, karya Specter dan rekan-rekan. Atau di sini sebenarnya karya Merrill ya, untuk Merrill, dedikasi untuk Merrill. Di sana ada satu bab yang membahas tentang objek pembelajaran. Lah, teori itulah yang saya gunakan sebagai dasar untuk mengajukan desain katalog objek pembelajaran. Oke. Nah, dari literatur yang saya review, itu saya mengambil beberapa kesimpulan. Sebenarnya ini hanya yang saya highlight saja ya, yang saya berikan garis bawah, bahwa media-media yang ada tersebut, yang pertama, itu masih berbasis ke mata pelajaran. Saya ambil contoh misalkan media pembelajaran interaktif untuk untuk pelajaran matematika siswa kelas 3 SD, artinya di sana masih terbatas untuk mata pelajaran matematika. Ini efeknya apa? Efeknya di dalam satu sajian media tersebut nanti akan disampaikan beberapa pokok bahasan. Tidak hanya satu pokok bahasan disampaikan secara tuntas, tapi ada beberapa pokok bahasan. Dan itu disampaikan istilahnya hanya dasar-dasarnya saja. Kemudian yang berikutnya yang saya garis bawahi dari literatur yang saya review adalah konten yang kompleks. Nah, kompleks di sini maksudnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa banyak sekali pokok bahasan yang diangkat. Banyak sekali ada dalam satu sajian media pembelajaran itu membahas banyak pokok materi. Kemudian yang ketiga, akses yang terbatas. Akses yang terbatas ini lebih dominan sifatnya berupa offline, artinya perlu instalasi terlebih dahulu di dalam perangkat begitu. Mungkin bagi rekan-rekan yang pernah mengajar kemudian yang pernah mengembangkan, sempat booming ya dengan pengembangan aplikasi dengan menggunakan Macromedia Flash, bentuknya aplikasi. Nah, itu kan produknya harus diinstalasi terlebih dahulu di PC, artinya untuk aksesnya itu kurang fleksibel, kurang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, begitu kurang lebih. Nah, ini adalah beberapa yang saya garis bawahi terkait dengan literatur yang saya review. Oke. Kemudian dari hal tersebut, saya mengajukan ini ya, apa namanya, desain yang saya namakan di sini adalah katalog objek pembelajaran. Jadi harapannya nanti ini menjadi sebuah pangkalan data yang berisi objek-objek pembelajaran. Begitu. Nah, sekilas tentang
desain katalog objek pembelajaran yang saya ajukan, deskripsinya kurang lebih ini berupa portal yang berisi media pembelajaran yang bersifat standalone. Artinya tidak terpaku oleh mata pelajaran tertentu, walaupun ini masih dibatasi pada jenjang tertentu ya, karena ini tematik saya batasi sampai di jenjang SD begitu. Kemudian di dalamnya, media-media di dalamnya itu, konten yang diangkat itu sempit atau membahas materi secara spesifik, kemudian fleksibel penggunaannya. Harapannya portal ini nantinya menjadi tempat berbaginya media atau bahan belajar antar guru dalam satu satuan mata, mohon maaf, ini maksudnya dalam satu jenjang begitu, atau antar mata pelajaran. Kemudian tujuan dikembangkannya portal ini adalah nantinya bisa menyediakan bahan ajar berupa media untuk pembelajaran tematik di SD. Dengan adanya portal ini, guru juga bisa mengembangkan media baru. Jadi kurang lebih media ini bisa digunakan yang pertama dalam konteks pemanfaatan dan konteks pengembangan. Dalam konteks pemanfaatan jelas guru bisa mengambil media-media yang ada di dalam portal ini. Dalam konteks pengembangan, guru bisa mengembangkan media-media yang sudah diambil dari portal ini kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Begitu. Oke, kemudian untuk fungsi atau fitur yang ada di dalam portal tersebut, ada beberapa fungsi utama. Yang pertama, stok media. Stok media di sini artinya di portal tersebut itu menyediakan berbagai jenis media lintas mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi untuk berbagi media. Fungsi berbagi media di sini artinya untuk kontributor konten yang ada di dalam portal ini tidak dibatasi. Tentunya nanti ada proses validasi ya, dinyatakan seseorang ini berhak mengunggah media atau objek pembelajaran atau tidak di dalam portal tersebut. Ini yang saya masukkan sebagai fungsi berbagi medianya. Kemudian ada fungsi kolaborasi. Fungsi kolaborasi di sini artinya guru-guru bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain, bisa berkomunikasi, bisa bertukar pikiran, bisa bertukar media. Ini yang saya masukkan sebagai fungsi kolaborasi. Nah, ini sebagai salah satu usaha untuk menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan seseorang memiliki kemampuan keterampilan abad 21, yaitu salah satu kemampuan berkolaborasi. Kemudian ada fungsi validasi. Fungsi validasi di sini maksudnya adalah objek-objek pembelajaran yang terunggah di portal ini nantinya ada pihak yang memvalidasi. Dalam hal ini adalah orang-orang yang kompeten terhadap materi atau pengkaji materi istilahnya. Kemudian ada personalisasi. Personalisasi di sini artinya setiap guru atau pengguna itu bisa membuat akun. Fungsi akun ini nantinya bisa sebagai tempat untuk merekam jejak aktivitas si pengguna tersebut. Artinya seorang guru ketika mempunyai akun pada portal ini nanti dia akan mengetahui sudah upload berapa kali, sudah download berapa kali, kemudian aktivitas-aktivitas yang di dalamnya yang sudah dilaksanakan itu apa saja. Kemudian yang terakhir fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Artinya aplikasi ini nanti bentuknya adalah web-based, berbasis web, dan ini menggunakan database. Artinya ini bisa diakses dimanapun dengan catatan ada koneksi internet. Oke, kemudian jenis-jenis media apa saja yang bisa ditampung atau diakomodir di dalam portal ini? Yang pertama berupa teks atau berupa materi. Jelas ini harus bisa ditampung karena tidak semua guru itu mempunyai kompetensi untuk mengembangkan media visual begitu ya. Mungkin ada guru yang sangat terampil untuk merangkai sebuah materi yang langsung bisa diterapkan berupa teks. Nah, ini kita akomodir di sini. Kemudian media gambar, jelas gambar merupakan salah satu media yang bisa disampaikan untuk menyampaikan pesan. Di sini harus ada komponen media gambarnya. Kemudian media berupa video, kemudian berupa audio, berupa simulasi. Nah, ini yang cukup menarik. Simulasi di dalamnya artinya nanti simulasi-simulasi ini sifatnya berupa online gitu, bisa digunakan langsung atau bisa diunduh kemudian dikembangkan lagi. Begitu. Kemudian ada game di dalamnya, kemudian ada soal-soal. Lah media-media ini yang artinya nantinya akan mengisi di portal katalog objek pembelajaran. Oke. Tujuannya kenapa saya mengajukan untuk mengembangkan ini, yang pertama tadi sudah disampaikan,
sebagai sarana kolaborasi. Artinya bagi Bapak Ibu guru itu kalau saya yang mengamati, ini masih asumsi pribadi ya, belum terbukti memang secara empirik, tapi saya mengamati itu Bapak Ibu guru perlu sarana kolaborasi yang artinya di dalamnya itu bisa bertukar. Yang pertama bisa bertukar pikiran, bisa bertukar karya, kemudian bisa melakukan komunikasi dua arah begitu. Kemudian menyediakan multimedia, menyediakan bahan pembelajaran berupa multimedia. Kemudian yang terakhir harapannya nantinya bisa meningkatkan kompetensi. Kenapa kok bisa meningkatkan kompetensi? Karena harapannya Bapak Ibu guru selain bisa memanfaatkan media yang ada di dalamnya, media-media yang ada di dalam portal ini nantinya setelah diunduh, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan kembali, bisa memadukan kembali antara media yang satu dengan media yang lain dalam satu bentuk produk yang baru, begitu. Nah, kurang lebih untuk alur aktivitasnya seperti ini. Jadi untuk aktivitasnya nanti yang di tengah, gambar yang di tengah ini guru atau siapapun itu pengguna itu bisa melakukan dua aktivitas besar, yaitu yang garis biru itu mengunduh objek pembelajaran yang ada di portal, kemudian yang garis merah itu adalah fungsi upload atau mengunggah produk atau karya media pembelajaran yang sudah dikembangkan ke dalam portal. Kemudian aktivitas lain sebagai aktivitas keluarannya, sebagai aktivitas outcome-nya, guru itu bisa mengembangkan kembali apa yang sudah diunduh. Misalkan Bapak Ibu guru mengunduh gambar, audio, dan video. Nanti itu dirangkai menjadi satu produk multimedia yang baru. Itu boleh. Kemudian yang berikutnya memanfaatkan di sini artinya apa yang diunduh itu langsung dimanfaatkan, tidak perlu diolah lagi. Lah kurang lebih ini alur aktivitas yang ada di dalam portal pembelajaran. Di sini masih ada yang kurang sebenarnya. Ada satu aktivitas lagi yaitu aktivitas validasi. Validasi ini nanti dilakukan oleh orang atau pihak yang dianggap paham terhadap materi-materi yang ada di dalam objek pembelajaran tersebut. Kurang lebih ini seluk-beluk atau about the project yang saya ajukan yang berbentuk katalog objek pembelajaran. Nah, kurang lebih itu, silakan untuk sesi yang berikutnya, mohon masukan kepada rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang istilahnya berkecimpung langsung di dunia pendidikan sebagai guru, mungkin lebih ini ya, lebih bisa tahu kebutuhannya, kemudian harusnya seperti apa, silakan bisa disampaikan di forum ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, monggo ini silakan mau dilanjutkan dengan diskusi atau mau dilanjut untuk presentasi yang berikutnya. Kalau saran saya ke diskusi kali ya. Oh iya, boleh. Oke, boleh silakan. Monggo Mas. Yap, monggo Mas Ali. Oke, terima kasih atas waktunya dan paparannya dari Zaman. Nah, ini kan sebuah platform, jadi katalog ini kan menjadi sebuah platform online yang bisa digunakan oleh berbagai pihak. Nah, gitu. Saya melihat memang ada kebermanfaatan untuk guru sebagai pengguna dan juga kebermanfaatan siswa sebagai pengguna dalam hal ini tingkatnya sudah menjadi outcome dari produk itu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah tingkat kebermanfaatan bagi pengembang kemungkinan. Nah, di mana pengembang di situ kan bisa saja guru yang mengembangkan secara personal ataupun mungkin lembaga atau mungkin kelompok tertentu, ya, entah itu berbasis finansial atau non finansial. Nah, pertanyaannya begini, ada alur pada titik pengembang, di mana tidak mungkin seseorang ketika ingin men-share, ya, membagikan itu tanpa ada dampak positifnya. Nah, ada dampak positifnya. Yang ingin saya tanyakan adalah dampak positif atau penyebab apa atau hal yang menarik bagi pengembang yang ingin ditawarkan dari platform ini itu apa? Nah, itu mungkin yang perlu yang di situ belum dijelaskan tingkat kebermanfaatannya sih. Gitu aja, Mas.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ali untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, apalagi untuk dunia praktis. Yang pertama akan saya jelaskan dari dua sisi pengembang yang saya maksudkan. Yang pertama adalah pengembang yang mengembangkan portal ini sendiri. Mungkin kalau di dunia usaha kita tanyakan ini sebagai benefit, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, benefitnya bagi pengembang yang pertama, pengembang yang pertama akan mempunyai pangkalan data. Pangkalan data apa? Pangkalan data guru yang pertama. Kemudian yang kedua, pangkalan data berupa media pembelajaran yang memang itu dibutuhkan oleh guru. Karena di sini kontributornya adalah langsung guru. Istilahnya dari guru dan untuk guru. Artinya nanti yang di-upload di sini adalah memang media-media yang dikembangkan oleh guru. Asumsinya guru adalah orang yang bersinggungan langsung dengan kondisi pembelajaran. Jadi mereka yang lebih tahu, lebih paham apa yang dibutuhkan. Nah, artinya di sini media pembelajaran yang naik ke dalam portal ini adalah media yang jelas-jelas dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Itu dari sisi pengembang. Kemudian yang kedua dari sisi guru sebagai pengembang, yang pertama jelas guru akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pengembang, bukan hanya sebagai pihak yang memanfaatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di sini sebagai ada sarana untuk berkolaborasi, bisa ada sarana untuk berkomunikasi, artinya ketika seorang guru kompetensinya naik, otomatis mempunyai pengalaman yang bertambah, pengetahuan yang bertambah, bukan tidak mungkin nantinya si guru tersebut bisa berkembang tidak hanya sebagai kontributor, bahkan sebagai validator. Istilahnya menaikkan statusnya, tidak hanya kontributor sebagai validator. Kemudian benefit lain sebagai seorang guru yang bertindak sebagai pengembang, sebagai kontributor, nantinya ketika mempunyai reputasi nama yang baik, jelas nanti akan lebih banyak dijadikan sebagai rujukan. Kurang lebih itu sih Mas Ali, yang saya perhatikan dari adanya portal ini. Jadi saya melihat ada di dua sisi, pengembang portal sendiri, kemudian guru sebagai kontributor yang mengembangkan kembali media-media yang sudah diunduh. Kurang lebih itu Mas Ali. Atau mungkin jika Mas Ali punya masukan untuk fitur yang bisa ditambahkan, monggo Mas Ali, atau rekan-rekan yang lain, monggo. Berarti dampak bagi pengembang, maksudnya nilai positif lebih bagi pengembang itu lebih ke dampak pengambilan manfaat dari hubungan sosial seperti itu ya. Yap, jelas. Yang pertama benefit secara hubungan sosial ya tadi yang saya sampaikan, ada data tersebut itu kan diperoleh dari sebuah proses komunikasi. Nah, proses komunikasi tersebut kan ada sebuah yang mendasari atau yang melatari, artinya sama-sama membutuhkan media. Guru satu dengan guru lain sama-sama membutuhkan media, kemudian berkolaborasi di dalamnya, berkomunikasi di dalamnya. Saya kira ini menjadi sebuah kultur yang cukup baik ya, artinya untuk pengembangan salah satu kompetensi di abad 21 yaitu kolaborasi. Ini harapannya nanti bisa menjadi sarana untuk pengembangan kompetensi ke sana. Kalau benefitnya saya kira Mas Ali sudah cukup paham ketika seorang mempunyai data ya, pangkalan data media, kemudian data guru, itu sudah cukup istilahnya cukup bisa terbayang nantinya data tersebut akan diolah bagaimana dalam tanda kutip di sini untuk hal-hal yang positif begitu. Oke, thank you. Oke, monggo yang lain, mungkin teman-teman yang lain. Saya berharap dari teman-teman guru ini bisa memberikan masukan atau bahkan kritikan. Yang saya tunggu malah justru kritikan. Wah Mas, ini kayaknya kurang bermanfaat. Lah boleh nanti bisa disampaikan sisi kurang bermanfaatnya kira-kira di bagian mana begitu. Monggo, Mas Wali, Zaman, Mas Kak Mario. Yap. Mohon maaf, ingin menyampaikan mungkin lebih ke membuka diskusi ya terkait dengan apa tadi sebutannya dari portal apa? Portal objek pembelajaran. Oke, ya, portal katalog objek ya, semacam katalog, katalog objek pembelajaran seperti itu ya. Yep. Nah, ini yang mau saya tanyakan itu terkait dengan inovasi yang dipaparkan oleh Mas Zaman.
mungkin saya melihat secara konsep hampir mirip dengan kalau saya pernah tahu itu namanya lumbung media ya. Nah ini mungkin Mas Zaman juga tidak asing dengan lumbung media ini. Ya, betul. Ada banyak Lumbung sekali media. sebenarnya. Ada banyak sekali. Ada lumbung media, kemudian punyanya kementerian juga punya namanya rumah belajar. Ya, Jateng juga belajar. punya rumah Jateng, Ya. Jateng Pintar ya. Jateng Jateng Pintar, Pintar. kemudian Kalimantan juga punya, itu namanya apa kalau nggak salah ya? Ada. Ya, Setiap wilayah itu, punya. nah banyak lah yang model-model secara konsep seperti ini. Nah, inovasi, mungkin konfirmasi ya, inovasi yang ditawarkan oleh Mas Zaman di samping dengan inovasi yang sudah ada seperti lumbung media dan lain sebagainya tadi yang sudah disampaikan Mas Zaman juga tadi, adalah sebuah ekosistemnya ya, ekosistem bahwa di situ guru tempat ini bisa dijadikan sebagai komunitas, mungkin secara garis besar seperti itu. Jadi guru bisa saling berdiskusi dan mungkin melempar media-media yang digunakan dalam pembelajaran seperti itu, atau mungkin ya betul Mas Denta, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada kayak semacam rumah belajar Jateng Pintar, kemudian kayak Kalimantan rumah Banjar itu ada, di dalamnya itu ada satu fungsi yang sama seperti yang saya sampaikan, itu mengakomodir adanya kolaborasi, adanya komunikasi dua arah. Hanya saja untuk yang saya ajukan ini adalah lebih spesifik ke jenjang tertentu untuk pembelajaran tematik. Yap. Jadi selama ini portal-portal yang ada yang saya lihat itu kan cakupannya terlalu luas, kemudian feedback atau respon dari si sistem untuk apa yang sudah diupload oleh guru sepertinya belum ada, kayak semacam validator tadi. Nah, ini saya coba membuat sistem yang lebih sempit lagi, khusus untuk jenjang SD. Di dalamnya ada beberapa tema, jelas nanti di dalamnya akan lebih fokus begitu. Kemudian di dalamnya mencoba adanya fungsi untuk validasi begitu. Oke, berarti istilahnya seperti penyempurnaan dari inovasi yang sudah ada seperti itu ya, Mas Zaman? Betul Mas. Itu istilahnya menjadi beberapa referensi yang saya ambil ya. Itu termasuk Kaskus sebenarnya itu jadi inspirasinya. Betul. Ya. Oke, nah selanjutnya yang mau saya tanyakan mungkin lebih ke arah tadi seperti sistem lumbung media dan lain sebagainya tadi, dan juga inovasi yang ditawarkan oleh Mas Zaman tadi sifatnya berbentuk web seperti itu ya. Ya, betul. Kemudian media itu adakah spesifikasi tertentu? Apakah media itu bisa digunakan secara penggunaannya harus menggunakan perangkat media tertentu? Kalau lumbung media kan yang di sana itu rata-rata media pembelajaran interaktif seperti itu. Yes. Nah, untuk penggunaannya membutuhkan media lain lagi seperti laptop, handphone dan lain sebagainya. Nah, untuk media yang akan ditampung dalam katalog tadi, ini lebih bersifat luas, bebas, atau mungkin ada spesifikasi tertentu untuk bisa masuk ke dalam katalog ini? Oke, tadi sudah sempat saya sampaikan ada beberapa jenis media yang ada di dalamnya. Mungkin kalau kayak gambar, suara, kemudian teks itu berbasis mau berbasis web, artinya mau ditampilkan secara langsung live di browser, atau mau diunduh kemudian dibuka dengan perangkat lain masih bisa. Cuman memang yang menjadi beberapa sorotan ada dua media, yaitu untuk yang ini simulasi dan game. Untuk simulasi dan game memang kalau bisa adalah itu yang bisa diakses secara kapanpun dan dimanapun lah. Sementara ini teknologi yang bisa memungkinkan itu adalah HTML5. Jadi untuk simulasi dan game harapannya nanti yang bisa terakomodir di sana adalah yang berbentuk HTML5. Ya mungkin kayak Mas Ali akan lebih paham, Mas Denta lebih paham. Kalau HTML5 itu kan bisa diakses secara langsung melalui browser. Kalau mau diunduh kemudian dibuka secara offline juga bisa begitu. Kurang lebih itu Mas Denta. Kalau yang lainnya kayak audio saya kira tidak ada masalah lah. Audio ada format standarnya begitu.
Oke, saya rasa ini hal yang luar biasa ya dari Mas Zaman, inovasinya. Semoga suatu hari nanti bisa terrealisasikan. Mungkin ini lebih kalau boleh curhat ya, ini Yap. sejalur dengan inovasi yang mau saya tawarkan. Mungkin media yang mau saya tawarkan, karena bentuk inovasi saya media. Media yang saya tawarkan mungkin nanti bisa dimasukkan ke portal yang nanti misal akan dibuat oleh Mas Zaman seperti itu. Nah, Oke. baik Luar Mas. biasa Oke, Mas siap. Zaman. Mungkin itu dari saya. Ya. Oke, Terima baik, kasih. terima kasih Mas Denta menyambung sedikit terkait dengan harapan Mas Denta. Saya justru malah lebih berharap lebih besar. Di sini kan ada beberapa komponen ya. Kita lihat Mas Ali selaku pengembang web, kemudian Mas Denta juga sama. Saya hanya punya konsep. Kemudian untuk konten nanti bisa diisi teman-teman yang lain yang berkecimpung sebagai guru. Saya harapannya itu kalaupun ini tidak terakomodir atau tidak tercapai sekarang, suatu saat portal ini bisa berdiri di atas kaki 7 orang yang ada di sini. Artinya di sini kan sudah cukup lengkap juga ya, Mas Ali. Saya kira kemampuan webnya sudah oke lah, Mas Denta. Saya juga apalagi percaya secara sama Mas manajemen. Ali ya, Mas Zaman. Apalagi dengan teman-teman guru, saya yakin mereka sudah sangat oke lah untuk mengidentifikasi. Kita butuhnya kayak gini, silakan dibuatkan tempat. Harapannya nanti berangkat dari sini ini bisa bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Kurang lebih itu. Oke, silakan monggo yang lain, rekan-rekan yang lain. Saya harap yang pernah ngajar, saya tunggu kritikan dan masukannya. Mbak Reni, Mas Wali, Kak Mario. Ini kebetulan juga ini dari beberapa wilayah. Harapannya beberapa wilayah ini punya karakteristik ya. Misalkan Kak Mario, Mas kayaknya ini nggak mungkin deh Mas ini diterapkan di tempat saya di Manokwari ya, misalkan seperti itu, atau Mas Wali gitu. Oke Mas, mau sedikit masukkan Mas. Yep. Ini Mas, kalau tadi kan paparannya kan desainnya kita kan berbasis web Mas ya. Kalau Yep. dilihat kan portalnya itu kalau tujuan about project-nya itu kan tempat menyediakan bahan ajar Mas. Yep. Itu kan dari tahap development Mas sebagai pengembang ya. Nanti misalkan kata Mas, web ini bisa dikembangkan dari sisi guru. Nah, misalkan guru mempunyai inovasi nih Mas ya, ingin memberikan misalkan dengan tema 1 misalkan, kebersihan adalah sebagian dari iman misalkan. Nah, misalkan dari sisi guru, bukan dari sisi pengembang, dia ingin memberikan kontribusi Mas, dalam bentuk sesuatu inovasi yang diberikan. Apakah itu nanti bisa langsung diakses atau apa Mas? Untuk tahap kontribusi agar bukan hanya sekedar dari Mas Zaman saja untuk tahap di webnya itu, untuk mengembangkannya, development-nya itu, tapi di sisi gurunya itu apakah diperbolehkan akses untuk memasukkan inovasi yang mungkin masih satu katalog, misalkan dari guru kelas misalkan, saya misalkan guru SD, misalkan seperti itu Mas. Atau ini hanya berisikan kumpulan-kumpulan bahan media yang versi dari Mas Zaman saja. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Jadi begini, harapannya nanti tidak hanya berisi potongan-potongan media, walaupun potongan-potongan media ini nanti bukan saya yang mengembangkan. Jadi saya hanya membuatkan rumah, nanti yang mengisi adalah Bapak Ibu guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika beberapa media diunduh, kemudian ingin diaplikasikan di satu tema tertentu, nanti akan ada fungsi di portal tersebut, kayak semacam karya guru. Malah harapan saya bukan hanya bentuk media baru yang dibuat oleh si guru terkait dengan tema tertentu, malah justru di dalamnya nanti sudah disampaikan pula pola pemanfaatannya bagaimana, kemudian strategi di lapangannya itu cara memanfaatkan medianya seperti apa. Harapannya seperti itu. Jadi nanti di sini betul-betul ada fungsi kolaborasinya, ada fungsi berbaginya. Harapannya nanti bagi Bapak Ibu guru yang baru, bagi Bapak Ibu guru pemula nanti akan belajar dari Bapak Ibu guru yang sudah senior. Begitu. Saya contoh misalkan begini Mas Wali, mengunduh media dari portal tersebut berupa gambar dan video. Kemudian itu dikembangkan lagi, disatukan dalam satu media baru menggunakan PowerPoint, media presentasi PowerPoint.
Lah kemudian di sana diberikan tema, misalkan untuk tema apa? Tema lingkunganku, katakan seperti itu. Tema media dengan tema tersebut nanti diupload Mas Wali ke portal tersebut. Di dalamnya harapannya tidak hanya medianya saja, tapi disampaikan pula kayak semacam RPP-nya, kemudian strategi pemanfaatannya bagaimana, kemudian pola pemanfaatan di lapangannya seperti apa. Harapannya itu nanti bermanfaat untuk guru-guru lain, terutama untuk guru-guru baru nih, biasanya yang baru sekali ketemu dengan kelas, baru-baru sekali ketemu dengan anak, itu sangat membutuhkan banyak sekali referensi bagaimana pola pemanfaatan maupun pola strategi pembelajaran di dalam kelas. Kurang lebih seperti itu Mas Wali. Jadi tidak hanya terbatas, hanya ngambil saja kemudian nanti upload saja, enggak. Harapannya bisa berbagi. Ketika di lapangan saya pakai ini, cara makainya bagaimana? Begitu. Jadi berarti katalog yang sebutkan paparkan tadi berarti seperti logikanya seperti rumah yang kosong, nanti sisi guru lainnya bisa memberikan masukan-masukan ataupun media yang berkaitan dengan peralatan-peralatan di dalamnya, Mas ya. Betul. Oke Mas, terima kasih Mas. Good job. Oke, mungkin silakan monggo yang lainnya. Oke, mungkin kalau cukup saya akhiri presentasi saya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Mario ya. Oke Mas Zaman, siap. Oke, siap. Mas Mario udah siap ya? Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk masukannya, untuk sarannya. Sekian presentasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, selanjutnya Mas Mario. Mohon dijadikan host Mas, biar bisa share. Oke, gimana Kak Mario? Udah bisa share? Udah ada. Oke. Terima kasih. Sudah terlihat rekan-rekan semua? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya bersyukur sekali bisa menyampaikan ide inovasi ini kepada kita semua, kepada Bu Mintarsi dan teman-teman semua. Ini merupakan ide desain yang akan saya kembangkan nantinya. Inovasi pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembelajaran matematika, terlebih khusus di tingkat dasar untuk memperoleh hasil belajar yang lebih optimal. Salah satu inovasi pembelajaran matematika di tingkat dasar ini adalah mengintegrasikan matematika dengan budaya setempat. Nah, ini ketika diintegrasikan matematika dengan budaya disebut istilah etnomatematika atau padanan kata dari etnografi dan matematika. Nah, proses pembelajaran yang menarik dan inovatif tentu akan mendukung hasil belajar menjadi lebih optimal. Oke. Kemudian, mengapa berbasis etnografi? Saya merangkum 4 alasan di sini. Yang pertama, salah satu tujuan belajar matematika adalah membentuk skemata baru dalam struktur kognitif dengan mempertimbangkan skemata yang ada dalam diri anak sehingga terjadi asimilasi. Ya, oleh karena itu, ketika mengajar matematika secara formal, misalnya di sekolah, guru harus memiliki pengetahuan matematika informal yang diperoleh siswa dari kehidupan masyarakat yang
mereka tinggal. Kemudian budaya lokal dapat menjadi sumber belajar peserta didik. Ini alasan kedua. Jadi ada hal-hal khusus yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari siswa yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang menarik. Nah, salah satu aspek yang dapat dikembangkan dalam inovasi pembelajaran seperti ini adalah budaya lokal. Alasan yang ketiga, kenapa harus berbasis etnografi, dalam hal ini etnografi Papua, karena siswa asli Papua membutuhkan materi yang diintegrasikan dengan budaya, dikarenakan model pembelajaran yang kurang ramah terhadap peradaban masyarakat Papua. Ini menurut pendapat Modo ketika dia melakukan penelitian di Fakfak tahun 2016. Alasan yang keempat adalah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempertahankan budaya setempat. Ini adalah salah satu kelebihan dari pembelajaran yang berbasis etnografi. Jadi tidak hanya pembelajarannya sendiri yang diperoleh sama siswa, tapi siswa diperkenalkan dan mereka bagaimana mempertahankan budaya setempat itu. Dalam hal ini suku Arfak. Nah, suku Arfak. Ya, ini bagian yang saya buat, yaitu matematika dari etnografi dan matematika. Etnografi itu merupakan ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis, budaya, bahkan spiritual daripada kelompok tersebut. Kemudian matematika merupakan ilmu pengetahuan atau sains yang berbicara tentang logika, bentuk, susunan, besaran, bahkan konsep-konsep yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Budaya dalam hal ini, dalam tulisan ini, dalam kaitannya dengan etnografi itu, budaya lokal yang dimaksud di sini adalah konstruksi rumah adat. Rumah adat daripada sebuah suku yang berada di Papua Barat, yaitu suku Arfak. Rumah kaki seribu adalah rumah adat suku Arfak, yang dimana suku ini adalah suku yang mendiami bagian kepala burung Pulau Papua, dan suku ini merupakan komunitas yang tinggal di bagian pegunungan Arfak, yang ada di bagian pedalaman, terletak pada ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Ya, dan rumah tradisional kaki seribu ini merupakan rumah hunian yang unik karena untuk pengetahuannya kita bahwa rumah ini merupakan rumah yang didesain, rumah yang dibangun dengan 100% bahan alami. Seperti itu, tidak ada bahan-bahan yang cukup modern yang digunakan oleh masyarakat untuk membangun rumah ini. Jadi hanya digunakan dengan kayu, kulit kayu, bahkan alang-alang seperti itu. Rotan juga digunakan di sini. Ya, untuk hal itu saya melihat bahwa konstruksi rumah kaki seribu ini merupakan sebuah hal dalam budaya yang bisa kita integrasikan dengan mata pelajaran matematika, mana secara kasat mata kita melihat konstruksi rumah kaki seribu ini membentuk bangun-bangun datar yang kita pelajari semasa SD. Untuk itu saya berpikir untuk membuat sebuah desain lembar kerja siswa berbasis etnomatematika rumah kaki seribu suku Arfak. Nah, tahapan pengembangan LKS ini berbasis etnomatematika rumah kaki seribu ini ada 3 tahap di sini yang harus saya jelaskan. Tahap yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan karakteristik materi. Nah, analisis ini merupakan langkah yang pertama yang akan dilakukan dalam mendesain lembar kerja siswa ini, atau lembar kerja peserta didik ini. Dalam tahap ini, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana materi geometri, dalam hal ini bangun datar, dapat disesuaikan ke dalam metode maupun bahan ajar. Nah, ini dilakukan analisis dari kurikulum matematika sekolah dasar kelas 2 semester 1, dan lihat bahwa salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa kelas 2 SD pada mata pelajaran matematika
adalah mengenal bangun datar dan bangun ruang, serta mengelompokkan berdasarkan sifat geometrisnya. Itu. Nah, sifat-sifat geometri bangun datar serta bangun datar inilah yang menjadi fokus pada pengembangan lembar kerja siswa ini. Kemudian analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat kebutuhan siswa dan kebutuhan pembelajaran geometri, dalam hal ini bangun datar itu di sekolah dasar. Tahap yang kedua yaitu analisis rumah kaki 1000 suku Arfak. Nah, analisis rumah kaki 1000 suku Arfak ini dilakukan dengan cara studi literatur dan dokumentasi. Analisis rumah kaki 1000 dibatasi pada konstruksi rumah kaki 1000 secara utuh, kemudian pada bagian kakinya, bagian kaki, pada bagian dinding dan lantai rumahnya. Jadi bahan bangunan ataupun teknik menyatukan kayu-kayu itu ataupun bagaimana membentuk kayu-kayu itu dengan bahan apa, caranya bagaimana itu kita kesampingkan dulu. Nah, langkah yang terakhir yaitu mendesain LKS-nya atau LKPD-nya. Proses ini merupakan proses selanjutnya. Nah, tapi ini dilakukan dengan memuat semua sifat yang ada di bangun datar, semua sifat dan karakteristik bangun datar yang sekiranya terdapat pada konstruksi rumah kaki 1000 ini. Jadi setelah kita analisis rumahnya, kita mengenal di sini ada bangun datar ini, di sini ada bangun datar ini yang kita bisa pelajari. Kemudian sifat-sifat daripada bangun datar ini kita muat ke dalam sebuah tabel. Nah, tabulasi ini dimaksudkan agar siswa dapat secara individu, secara pribadi mengidentifikasi bangun-bangun datar ini. Jadi mereka akan melakukan seperti eksplorasi dan ekspedisi seperti itu untuk membuat dan mereka mengonstruksi pengetahuan mereka secara sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian siswa diarahkan untuk mencermati objek etnomatematika ini, rumah kaki 1000 ini, dan selanjutnya mereka mengidentifikasi bangun datar yang sesuai dengan objek yang mereka amati, dalam hal ini rumah kaki 1000 suku Arfak. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini konstruksi rumah kaki 1000 secara utuh, tampak depan, tampak samping, ada tangganya, kemudian ada penyangganya atau tiang-tiang penyangganya seperti itu. Jadi yang kita akan lihat di sini yaitu kepada hal-hal yang sudah tadi saya sebutkan tanpa memperhatikan bahan ataupun bagaimana teknik membangun rumah kaki 1000 ini. Nah, ini saya mendesain lembar kerja yang akan diberikan kepada siswa seperti ini, teman-teman boleh lihat ada tabel di sini, nomor, objek etnomatematikanya, ini rumah kaki 1000, kemudian hasil identifikasinya, lalu bangun datar yang sesuai. Hasil identifikasi ini akan diisi oleh siswa atau peserta didik di sana, mana setelah mereka mengamati rumah kaki 1000 ini atau objek etnomatematika ini sendiri, mereka mengidentifikasi objek apa yang mereka bisa dapat dari rumah kaki 1000 secara utuh. Misalnya, saya bisa melihat bahwa di dalam rumah kaki 1000 utuh ini, saya bisa melihat bahwa ada bagian persegi atau persegi panjang atau jajar gejang seperti itu. Nah, nanti di dalam LKS-nya yang secara lengkap akan disampaikan semua karakteristik daripada bangun-bangun datar yang sekiranya akan mereka peroleh ketika mereka melakukan pengamatan dan identifikasi di rumah kaki 1000 ini. Dengan bekal karakteristik dan sifat-sifat daripada bangun datar ini, mereka menggunakan tabel ini untuk mengidentifikasi
pada rumah kaki 1000 secara keseluruhan atau utuh itu bangun datar apa saja yang mereka dapatkan. Kemudian pada bagian dindingnya bangun datar apa saja. Kemudian pada bagian tangganya mereka mendapat apa saja. Kemudian di bagian tiang penyangganya, di tiang-tiang ini membentuk apa, bangun datar apa yang dibentuk daripada tiang-tiang penyangga ini. Nah, yang bagian lain daripada desain ini, di inovasi ini adalah saya berpikir ini bisa tidak hanya bisa diterapkan kepada anak-anak yang berada di Manokwari atau sekitarnya, di mana mereka masih bisa mendapatkan rumah kaki 1000 ini dengan mudah. Tetapi berbekal gambar ini, berbekal gambar-gambar yang ada ini, kita bisa untuk menggunakan LKS ini di daerah yang lain juga, tidak hanya di daerah yang ada rumah kaki 1000-nya, tapi dengan gambar-gambar ini siswa bisa mengidentifikasi dengan perintah yang sama seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Saya minta maaf kalau ada yang tidak jelas. Saya berpikir bahwa kita butuh masukan, butuh saran satu dengan yang lain untuk melengkapi ide inovasi kita, untuk membuat pembelajaran kita, untuk membuat apapun yang menjadi inovasi kita menjadi lebih baik. Begitu kepada teman-teman, saya berikan kesempatan jika ingin bertanya, memberikan saran atau masukan, saya persilakan. Oke, Mas Mario. Ya, Mas Samad, silakan. Oke, cukup menarik Mas ini untuk apa namanya, sangat menarik malah menurut saya. Boleh izin sedikit bertanya Mas Mario? Silakan Mas. Pertama yang membuat saya tertarik adalah jarang sekali media yang dibuat atau dikembangkan itu mengangkat isu apa namanya ya, kultur budaya, bahkan mengasimilasikan dengan seni di dalamnya ya. Saya kira rumah kaki 1000 ini sangat menarik, mungkin terutama di wilayah Manokwari sana itu sangat lekat, sangat dekat dengan anak-anak di sana. Yang ingin saya tanyakan mungkin lebih spesifik, ini nanti wujudnya, bentuknya itu apakah sebuah strategi pembelajaran, maksudnya metode pembelajaran secara teknis, atau ini nanti bentuknya sebuah media atau modul atau bagaimana Mas Kak Mario? Oh iya Mas, ini saya berpikir ini akan menjadi sebuah produk lembar kerja yang apa ya, seperti berbasis kontekstual seperti itu. Jadi memang akan dipadukan dengan misalnya sebuah model pembelajaran, misalnya inquiry seperti itu, untuk bagaimana mengincludekan atau memasukkan LKS ini di dalam pembelajaran seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih. Artinya kan ketika akan dipakai di wilayah lain dengan ciri khasnya sendiri, misalkan kita punya di kayak di Lampung itu kan, halo, suara saya masuk? Masuk Mas Zeman. Oke, misalkan ini saya lanjutkan. Misalkan ini akan diadaptasikan di tempat lain di Lampung. Di Indonesia itu kan ada di Jawa Tengah ada kayak rumah joglo. Apakah itu nantinya adaptable seperti itu kalau diadaptasikan di Jawa Tengah yang nanti bisa menggunakan rumah joglo, kemudian di tempat lain bisa menggunakan ciri khasnya masing-masing. Apakah seperti itu, Kak Mario? Artinya nanti kan RKS-nya ini hanya berupa petunjuk-petunjuk saja begitu. Berarti berupa petunjuk begitu ya. Sedangkan objeknya yang akan dipakai untuk discovery, inquiry-nya ini menyesuaikan dengan lokasi masing-masing begitu, Kak Mario ya?
Begini Mas, yang saya pikirkan adalah RKS ini dipakai di mana saja. Jadi ini hanya satu yang saya berpikir satu yang dikembangkan dan bisa digunakan atau bisa dipakai di mana saja. Itu yang saya tadi sampaikan bahwa dengan modal gambar itu. Dengan modal gambar, meskipun tidak ada rumah kaki 1000 di Jawa, tapi dengan modal gambar itu, siswa kelas 2 SD ini mereka bisa mengidentifikasi dengan perintah-perintah yang ada di sana. Kalaupun harus ada pengembangan, bagaimana dengan rumah adat atau misalnya dengan sesuatu yang lain di daerah yang lain yang bukan Papua, berarti harus diidentifikasi ulang lagi seperti itu, karena bisa saja kita tidak melihat bahwa ada misalnya bangun datar, tapi kita bergeser kepada bangun ruang atau seperti apa gitu. Jadi yang saya pikirkan tadi Mas, satu LKS ini yang rumah kaki 1000 ini yang dipakai di daerah lain juga seperti itu. Jadi bukan berupa petunjuk dan kemudian dipakai di daerah lain. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Mario. Saya kira ini kalau memang benar terwujud akan sangat menarik ya. Artinya pendidikan itu tidak semata-mata tahu hal baru, tapi masih mempertahankan, artinya masih, kalau di Jawa itu ada istilahnya nguri-uri budaya atau apa yang sudah kita punya. Dan memang kalau saya mengamati ya selama ini pendidikan itu bahkan semakin ke sini kok semakin meninggalkan apa yang kita punya. Maka dari itu kayaknya kalau ini terwujud ya cukup luar biasa. Baik, terima kasih Mas Mario. Monggo Ya, yang terima kasih lainnya. Mas Zaman. Ya, teman-teman yang lain, silakan. Masih ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman, saya persilakan. Cukup ya kayaknya Mas Mario. Ya, cukup ya. Ya. Berarti nanti kita melihat lagi kepada masukan-masukan atau saran yang dari Ibu Mintarsi nanti ya. Oke, berarti ini sudah cukup ya, sudah tidak ada inputan lagi, masukan lagi ya. Oke, baik, terima kasih. Saya selaku presenter pertama, kemudian Mas Mario. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, mungkin kita nanti tinggal menunggu masukan dari atau respon dari Bu Mintarsi, begitu. Kalau begitu nanti ini untuk recordnya saya stop begitu ya. Jadi sudah cukup ini ya. Nanti saya stop dulu recordnya. Ya Mas, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon izin untuk stop record dulu.